menyusul. Saya serahkan kepada WL. Sudah bisa ya, Kak? Sudah bisa dimulai? Sudah. Silakan. Baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan setiap hati kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas setiap kasih-Nya di dalam kita supaya menyertai kita di dalam kasih-Nya. Kita akan memulaikan ibadah kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih izinkan kami untuk bersama-sama bersekutu memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah peribadahan ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat satu pujian bahwa setiap hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Dahulu yang ku anggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salib-Mu Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang terindah. Katakan sekali lagi, dahulu yang kuanggap berharga. Dahulu yang kuanggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salib-Mu Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang terindah. Bawa hatiku menyembah-Mu, Yesus Kaulah, Yesus Kau puja. Ku bawa hatiku menyembah-Mu, Yesus Kau kemuliaanku. Mari katakan sekali lagi, dahulu yang kuanggap berharga. Dahulu yang kuanggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salib-Mu Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang terindah. Ku bawa
Yesus kau Raja, ku angkat hatiku menyembahmu. Yesus kau kemuliaanku. Ku bawa hati, Tuhan Maha tahu segala. Apakah hati kita sudah benar-benar tulus di hadapannya? Apakah kita sudah benar-benar menyembah Dia? Mari kita periksa setiap hati kita. Katakan bahwa Dia Yesus segalanya, bahwa Dia satu-satunya segalanya bagi kita. Amin Tuhan. Kemuliaanku, ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus kaulah, Yesus kau Raja, ku angkat hatiku menyembahmu. Yesus kau kemuliaanku. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapannya. Katakan bahwa kasih-Nya benar-benar luar biasa di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang benar luar biasa di dalam kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu, Kau yang layak ditinggikan, Kau Raja. Haleluya. Kami bawa hati kami hanya untuk menyembahmu. Kaulah kemuliaan dan Kaulah segalanya. Ku bawa hatiku, Yesus Kaulah. Yesus kat hatiku menyembahmu. Yesus kau kemuliaanku. Katakan sekali lagi, Yesus kau kemuliaanku. Kemuliaanku. Yesus kau kemuliaanku. Amin Tuhan, biarlah Yesus yang selalu menjadi Raja bagi kita. Mari kita hati kita selalu menyembah, selalu tulus di hadapannya, dan biarlah kita dilayakkan oleh karena kasih-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan pikiran, hati, perasaan, segalanya. Firman itu menjadi suluh di dalam kehidupan kita, dan bisa juga melalui hamba-Nya kita. Mari kita tanyakan setiap hati kita, apakah kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah sungguh mengasihi Yesus, dan Dia yang Maha Tahu bagi kita, dan Dia yang menilai kehidupan kita. Tak ada yang tersembunyi baginya. Aku dan lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada
firman, dipersilakan. Yang tak pernah habis, ku berjuang sampai akhir hati, aku tetap setia. Setia, kau dapat dia. Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. 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 Halo. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk beribadah kembali. Ini kesempatan yang luar biasa, di mana tidak semua orang bisa melakukan seperti kita di saat ini. Dan anugerah Tuhan begitu besar bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini, mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 18, ayat 11 dan 12. Lukas pasal 18, ayat 11 dan 12. Saya akan membacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan kami, dan juru selamat kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah yang memperkenalkan dirimu kepada kami, mengasihi kami dan menerima kami di dalam kasih-Mu yang kekal. Bapa, di malam hari ini kami datang di hadapan-Mu memohon pertolongan-Mu di saat kami mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya sabda-Mu yang kudus ini melihat ke dalam hati kami, dan biar kami diubahkan oleh firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi terang suluh dalam perjalanan kami, sehingga kehidupan kami kembali kepada Tuhan dan tertuju kepada Yesus Kristus saja. Tolong kami ya Kristus, kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami di saat firman-Mu berbicara. Pakai hamba-Mu yang hina dan terbatas ini dengan kuasa-Mu sendiri, dengan otoritas dari Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara yang mendengarkan mendapatkan berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan Bapa di sorga. Amin. Baik saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat yang barusan kita baca tadi, kita melihat bagaimana kehidupan orang Farisi. Sebenarnya pada bagian ini dua kehidupan yang dipertentangkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang dijabarkannya di sini, yaitu tentang kehidupan orang Farisi, dan juga yang lain adalah pemungut cukai. Nah, tentunya kita juga sangat familiar dengan ibadah. Sebagai orang Kristen, orang percaya, setiap saatnya kita beribadah kepada Tuhan dan memuji memuliakan Tuhan tentunya. Nah,
tentunya ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang kita lakukan untuk menyembah kepada Allah Tritunggal yang kudus. Menyembah Allah karena keberadaannya dan mengucap syukur padanya karena keagungan karyanya tentunya, bukan karena hal-hal yang lain. Demikian juga tentunya gaya hidup orang percaya dan terlebih khusus gaya hidup generasi muda yang memuliakan Allah dan kita pada saat malam hari ini. Saya yakin dengan hal itu dan itulah tujuan kita mengapa kita berada di saat ini di sini. Nah, saudara-saudara, ibadah akan memuliakan Allah ketika penyembahan dan pujian, doa dan syukur diarahkan kepada Allah yang kudus. Tetapi sayangnya tidak semua ibadah yang dilakukan mengagungkan Sang Pencipta. Ini ada problema di sini tentunya. Biasanya orang condong kepada satu dari dua sikap yang berlawanan. Yang pertama adalah rasa bersalah yang kuat karena tidak memenuhi harapan-harapan. Ya, harapan-harapan tertentu dalam hidup Kristiani kita. Yang kedua adalah sikap merasa puas diri. Dalam sikap yang pertama kita melihat bahwa rasa bersalah yang kuat tidak mungkin tentu terpaku kepada dosa yang terikat kepada kegagalan mereka di masa lalu. Baik itu dalam bersaksi, kegagalan kehidupan Kristiani mereka, kegagalan mereka dalam menghadapi banyak tantangan, dan banyak hal yang lain tentunya. Sehingga orang-orang bergumul dalam rasa bersalah di masa lalu dan terikat sampai saat ini sehingga bukan tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi diri sendiri tidak mengalami pertumbuhan di dalamnya. Nah, yang kedua adalah ada juga orang yang memiliki sikap merasa puas diri. Nah, ini kita belajar dan meneliti bagian ini dari sikap orang Farisi yang di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-11 dan 12 ini. Itu merupakan sikap yang kedua. Sikap kedua yang merasa puas diri ini dalam kadar yang beragam dalam kehidupan Kristiani kita. Kita dapat terhanyut dalam sikap ini karena merasa yakin bahwa kita memegang doktrin yang benar, melakukan disiplin yang benar dalam hidup Kristiani, dan kita berkomitmen di dalamnya, atau aktif terlibat dalam beberapa aspek pelayanan Kristiani kita. Seperti mengambil bagian dan aktif. Itu kita banggakan. Itu. Sering kita banggakan membenarkan diri dalam hidup Kristiani kita. Ketika melihat orang di sekitar kita yang tidak terlibat seperti sebaik kita. Kita mulai merasa cukup baik tentang kehidupan Kristiani kita. Nah, waktu kita berpikir demikian, kita menjadi seperti orang Farisi dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang terkenal ini. Dari Lukas ayat 14 ini. Yesus bersabda, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini,
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Di ayat yang 11 dan 12 tadi yang barusan kita baca. Nah, saudara-saudara, orang Farisi mempunyai kepercayaan yang ortodoks dan sangat berkomitmen dalam menjalankan praktik-praktik agamawi mereka. Sepintas kalau kita lihat ya, dari kehidupan orang Farisi ini memenuhi standar sebagai pribadi, sebagai seorang murid yang baik. Kalau kita lihat dari kehidupan orang Farisi, ia berpuasa 2 kali seminggu, itu merupakan disiplin rohani, dan itu baik kok. Dia memiliki ketaatan sebagaimana yang dituntut oleh firman Tuhan, dan ia memberi 1/10 dari segala penghasilannya. Ini menyangkut pelayanannya, diakonia. Dia melakukan itu semua sangat sempurna. Ketika kita melihat kehidupan orang Farisi, ia berada dalam kehidupan yang terus baik tentunya. Terlihat baik, paling tidak itu menurut anggapannya sendiri tentunya. Nah, tetapi kalau kita lihat saudara-saudara, dari kehidupan orang Farisi ini, ia memiliki satu, ya. Kalau kita lihat di situ bagaimana dia berdoa, kita melihat di situ kenyataan bahwa orang Farisi ini dalam ibadahnya kepada Tuhan, ia membenarkan diri. Dan melalui perumpamaan Yesus, ia menjadi contoh klasik tentang kesombongan agamawi dan kepuasan diri terhadap sikap agamawi. Ketika kita memeriksa diri kita tentang hal ini, kita memandang kepada orang Farisi dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, kira-kira adakah di dalam hati kita, di dalam diri kita, memiliki sikap seperti itu? Kalau kita baca di ayat selanjutnya, kita melihat bahwa pemungut cukai berbeda dengan apa yang kita lihat dari kehidupan orang Farisi ini. Si pemungut cukai sangat menyadari keberdosaannya. Ketika kita membaca di ayat 13, di situ dikatakan bahwa tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ia bukan saja minta ampun atas dosa-dosa tertentu yang telah dilakukannya di hadapan Allah. Tetapi kalau kita melihat, saudara-saudara, bahwa ia juga memohon rahmat Allah sebagai orang yang berdosa. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, sebenarnya doa yang diucapkan oleh pemungut cukai ini berbunyi demikian, "Ya Allah, kasihanilah aku, si orang berdosa." Ia bukan hanya tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain, sebagaimana orang Farisi. Bahkan ia tidak sanggup dan tidak menganggap dirinya sama sekali. Itu sikap pemungut cukai. Dia tidak menganggap dirinya benar atau bernilai apa-apa di hadapan orang maupun juga di hadapan orang lain. Bahkan untuk menatap saja,
dia tidak mampu untuk menengadah ke langit, tetapi dia tertunduk dalam rasa bersalah dan berdosanya. Ia tidak peduli bagaimana ia diukur dalam perbandingan dengan orang lain. Ia hanya peduli bagaimana ia diukur di hadapan Allah yang kudus dan di hadapan Allah yang benar. Mengapa dia melakukan hal itu? Karena ia tahu bahwa ia berdiri di hadapan Allah dengan dosanya. Sebab itu ia memohon rahmat dari Allah sendiri. Saudara, ketika kita menghadap Tuhan dalam ibadah kita di setiap saat, bagaimana sikap hati kita? Apa yang ada di dalam hati kita, yang terkandung di dalam jiwa kita? Adakah kita memiliki sikap seperti orang Farisi? Ataukah dengan kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh pemungut cukai? Kalau kita lihat dari tanggapan Tuhan Yesus di akhir perumpamaan itu, di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata bahwa si pemungut cukai pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Allah. Dengan terus terang dan hampir putus asa, ia mengakui bahwa ia tidak mempunyai kebenaran dari dirinya sendiri, sebab ia menerimanya sebagai pemberian Allah. Nah, kalau kita membaca dari kisah ini, kita melihat bagaimana sikap kita ketika kita membaca cerita ini. Ya, ketika kita membaca kisah ini dengan perasaan tertuju, perasaan kita tertuju kepada orang Farisi yang penuh dengan kesombongan agamawinya. Kita berpikir bahwa perumpamaan itu tidak berlaku bagi kita karena kita sudah beriman kepada Kristus dan sudah dibenarkan tentunya. Dibenarkan di dalam Kristus. Namun teman-teman semua, bahwa kita juga harus menyadari bahwa kita tidak boleh mengenakan perumpamaan itu hanya kepada orang lain maupun kepada orang yang belum percaya, yang membenarkan diri dengan jelas-jelas dan berdosa. Namun perumpamaan itu berbicara juga kepada kita tentunya. Kepada kita yang menyebut diri percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus menceritakan perumpamaan itu kepada orang-orang yang merasa yakin akan kebenaran mereka sendiri, yakni orang-orang yang merasa nyaman dengan kinerja mereka sendiri. Selama kita membandingkan diri dengan orang lain di sekitar kita dan dengan orang percaya lain yang tidak memiliki komitmen sebesar kita pun mudah merasa yakin akan kebenaran kita sendiri. Dalam hal ini, bukan kebenaran yang menyelamatkan kalau kita mengandalkan kebenaran kita sendiri. Tetapi kita harus yakin juga bahwa kebenaran yang sedikit akan membuat Allah memperkenan kinerja kita. Dengan demikian, dosa orang Farisi dapat pula menjadi dosa orang Kristen yang ortodoks dan berkomitmen. Termasuk kepada kita juga. Ketika kita memiliki sikap, perilaku, cara pandang seperti yang dimiliki oleh orang Farisi. Masalah kita sebagai pemuda Kristen adalah kita menentukan
pengertian dosa dalam bentuk-bentuknya yang lebih nyata. Bentuk-bentuk yang kita tidak lakukan. Kita menganggap bahwa dosa itu hanya merupakan sebagai tindakan asusila, seperti mabuk, berbohong, menipu, mencuri, dan membunuh. Ya tentunya memang itu dosa tentunya. Atau yang sekarang kita berfokus pada tindakan aborsi dan LGBT yang sedang marak-maraknya akhir-akhir ini. Kita melihat bahwa dosa-dosa ini semakin meresap dan begitu mencolok di mata kita, di telinga kita ketika kita mendengar, dan tidak menyenangkan sekali. Dan dengan itu kita menganggap diri kita lebih baik dibanding dengan orang lain. Nah, teman-teman semua, kira-kira kalau kita memeriksa diri kita dari bagian ini, dari sikap kita menghadap Tuhan dan beribadah kepada Allah yang Maha Kudus, kita tentunya menyadari bahwa semua tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah tindakan dosa. Tetapi kita juga menyadari bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin dosa-dosa kita tidak mencolok seperti yang dilakukan oleh orang lain yang tidak percaya. Tetapi kehidupan kita mendapati bahwa kita hidup dalam dosa-dosa yang dianggap sopan. Yang kita anggap dosa-dosa sopan. Kelihatan sopan tetapi itu adalah dosa. Masalah dosa kita paling sering terjadi di wilayah yang disebut dosa-dosa sopan. Dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kita yang kita anggap sebagai pribadi yang baik. Dosa-dosa yang kita lakukan dan secara menetap sambil melayani, memimpin, berteman, dan berelasi, melakukan hal yang demikian. Nah, dosa-dosa ini teman-teman, kalau kita sadari sebenarnya bahwa itu muncul di dalam pemikiran kita yang berasal dari hati kita yang beracun, yang tidak memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, sikap hati yang benar. Dosa kesopanan kita adalah sikap yang cenderung menghakimi sesama dan membicarakan mereka dengan sikap mengkritik di depan orang lain. Kejahatan ini agaknya sudah membudaya di kalangan pemuda-pemudi. Sampai-sampai kita tidak mengenali atau tidak bisa membedakan bahwa itu adalah dosa. Kecuali kalau kita benar-benar menyelidiki hati kita, dan kecuali kalau dosa-dosa tertentu benar-benar mencolok dan selalu dalam kehidupan orang lain. Kita tidak pernah atau jarang sekali kita melihat dalam diri kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Kita harus serius memandang peringatan Yesus dalam Matius 7 ayat 3 tentang semangat mengkritik. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Kita perlu menahan diri untuk menghakimi orang lain dan menyerahkan penghakiman itu kepada Allah. Itu sikap yang lebih baik daripada kita mengkritik orang. Erat hubungannya dengan ucapan menghakimi adalah bergosip. Saya nggak tahu, saya yakin teman-teman atau pemuda-pemuda kita di sini tidak suka menggosip ya. Tapi umumnya selain menghakimi, yang terjadi adalah menggosip.
yaitu kebiasaan menceritakan dan menuturkan dosa dan keburukan orang lain tanpa habis-habisnya. Itu juga dosa. Sepertinya kita mendapat kita gembira, tapi kegembiraan kita itu tidak normal ketika menyampaikan kabar buruk tentang orang lain tentunya. Ada orang yang tertawa karena menceritakan keburukan orang lain. Namun dalam hal ini teman-teman, bahwa kita perlu memperhatikan peringatan dari Salomo menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkitkan perkara menceraikan sahabat karib, akan menghancurkan persahabatan, pertemanan, dan relasi yang ada di antara kita, di antara orang lain, dan menghancurkan hubungan orang lain. Dan juga bahwa siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, ini sikap yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kepuasan diri dan menganggap diri lebih bijak, lebih baik dibanding kehidupan orang lain. Nah, lebih dalam lagi, bahwa kalau kita merenungkan apa yang dituliskan oleh Salomo di Amsal ini, kita melihat dan kita yakin bahwa Salomo menuliskan hal itu berdasarkan ilham dari Roh Kudus, dan Tuhan yang menuntun dia untuk menuliskan kata-kata demikian. Teman-teman, kalau kita memperhatikan dan belajar dari kehidupan, kita memahami bahwa Paulus begitu seringkali melakukan perlawanan terhadap bentuk dosa apapun yang dilakukan, yang terjadi di dalam jemaat. Kalau kita melihat dari surat-suratnya, kitab-kitab yang ditulisnya, nah, ketika dia menulis surat di Efesus, dia berkata, dengan memberikan peringatan kepada orang-orang di Efesus, Paulus mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Perkataan kotor di sini teman-teman, itu mencakup setiap jenis ucapan yang cenderung menghancurkan orang lain. Dan ini bersifat mutlak. Jadi kepada kita diharapkan supaya hendaknya kita memakai perkataan yang baik untuk membangun. Bagaimanakah dalam kehidupan kita sebagai pemuda yang beribadah kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus? Kita benar-benar menghati kehidupan ibadah kita dan kehidupan keseharian kita, hidup di antara orang lain, apakah yang keluar dari mulut kita, dan doa-doa yang bagaimanakah ketika kita berada di rumah Tuhan dan di saat kita datang menyembah kepada Allah. Adakah sikap hati kita seperti orang Farisi yang bangga dengan apa yang dilakukannya setiap saat, dengan kehidupan agamawi dalam ketaatan-ketaatan yang dilakukannya, dengan membanggakan diri dengan apa yang telah dilakukannya menurut
anggapannya sendiri bahwa dia telah melakukan hal-hal yang baik, dia beribadah, dia berpuasa, dan dia memberikan persepuluhan. Itu memang tidak salah. Tetapi yang terutama adalah kesadaran kita kepada keberadaan kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, sebagai pribadi yang tidak layak menerima anugerah, tetapi diperkenan oleh Tuhan untuk menerima anugerah darinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mau ketika kita diketahui oleh orang atau dilihat oleh orang ketika orang lain atau melakukan kritikan terhadap orang lain. Kita sendiri tidak mau disebut sebagai tukang gosip. Ya enggak. Saya yakin di antara kita tidak ada yang mau disebut sebagai tukang gosip ataupun tukang kritik. Suka mengkritik. Tidak ada orang yang mau seperti itu. Kitab suci juga tidak mengizinkan gosip atau kritik apapun. Atau bentuk perkataan kotor lainnya, sekalipun yang kita katakan itu benar. Dan kalau kita mau melakukan kritik, kita harus yakin bahwa kritik yang ditujukan kepada seseorang harus diberikan semata-mata supaya berguna bagi orang itu. Kritik itu tidak boleh dilontarkan dari sikap sabar atau karena emosi, karena cepat marah. Dan jangan pula dengan merendahkan orang lain. Yang diperlukan adalah kalau memang harus memberikan masukan, hanya kritik yang jujur, yang terlontar dari hati dan dalam sikap rendah hati yang dapat disebut kritik yang membangun. Sekali lagi, hanya kritik yang jujur, yang terlontar dari hati yang penuh kasih dan dalam sikap rendah hati yang dapat disebut kritik yang membangun. Salah satu masalah kita dengan dosa-dosa sopan adalah kita menjadi terlalu nyaman dengan seluruh konsep tentang dosa. Karena kita sering berbuat dosa. Kita pun belajar sepanjang dosa itu tidak terlalu di luar kendali atau kita lupa atau mungkin tidak pernah belajar bahwa dosa itu begitu serius di hadapan Allah. Dan betapa seriusnya Allah memandang semua dosa. Kita mendapati bahwa dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Allah menganggap dosa kita yang sopan maupun yang heboh sebagai pemberontakan terhadap ciptaannya. Dosa juga berarti bahwa kita menghina Allah. Jadi ketika kita berfirman-Nya, kita menghina Dia.
Dosa kita menjadi penghinaan terhadap Allah dan firman-Nya. Menjadi penghinaan bukan karena seriusnya dosa itu dalam pandangan kita, melainkan karena tidak terbatasnya kemuliaan dan kedaulatan Allah yang memberikan perintah-perintah itu. Dalam hal ini, ketika saya merenungkan hal ini, teman-teman, saya hanya menundukkan kepala karena saya menganggap sepele dosa. Saya menganggap sepele dosa-dosa tertentu. Padahal ketika saya merenungkan bagian ini, Allah memandang dosa-dosa yang dianggap sepele itu sebagai pemberontakan dan penghinaan terhadap dirinya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita menyadari ketika kita berada di rumah Tuhan, datang di hadapan Tuhan, melakukan aktivitas kita dalam keseharian kita, menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa. Dan sebagai orang yang berdosa, dengan kerendahan hati, datang di hadapan Tuhan dan mengaku ketidaklayakan kita di hadapannya. Bahwa kita tidak pantas menerima anugerah dan memandang wajahnya yang kudus sekalipun. Karena itu, sebagai orang yang menyadari betapa kita berdosa di hadapan Tuhan, betapa kita memiliki dan memerlukan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, karena itu kita harus memiliki karakter yang positif. Yesus Kristus dalam pengajarannya menekankan pentingnya kasih. Kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang pertama dan juga perintah yang kedua. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Dan ini merupakan ciri karakter Kristiani yang utama dari kita sebagai orang Kristiani. Dan kita sebagai pemuda juga. Jadi ciri karakter utama kita bahwa kasih adalah gaya hidup orang yang percaya kepada Kristus. Ya, dengan mudah kita menyetujui bahwa kasih itu hal utama, tetapi kita sulit dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan nilai-nilai kasih di dalam kehidupan kita sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 yang mengatakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu kita perlu bertumbuh dalam kerendahan hati juga, bukan hanya dalam kasih kita, tetapi juga bertumbuh dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus menekankan pentingnya kerendahan hati. Namun, sedikit orang yang menaruh minat untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Kalau kita lihat, lawan dari kerendahan hati itu tentu saja tentang kesombongan, berbicara tentang kesombongan. Dan kalau
tidak ada pembenaran diri, tentunya tidak ada kesombongan. Oleh karena itu, tidak ada kesombongan yang seperti pembenaran diri. Merasa baik akan kinerja agamawi kita dan memandang rendah kinerja agamawi orang lain. Selama kita melenceng dari ciri-ciri karakter Kristiani yang positif ini, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Jadi, jangan pernah berhenti menyadari sungguh-sungguh keberdosaan kita serta ketidaklayakan yang dihasilkan dosa. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita memeriksa diri kita. Mari kita bercermin melalui kehidupan orang Farisi dan pemungut cukai dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Adakah kita hidup seperti hati orang Farisi yang bangga terhadap nilai-nilai agamawi yang bersifat tradisi dengan memegahkan diri yang bersifat subjektivitas hidup dengan hati yang congkak? Atau kita sebagai pribadi yang menyadari dengan sungguh-sungguh ketidaklayakan kita di hadapan Allah atas dosa-dosa. Dengan kesadaran itu pula, kita bertekuk lutut karena merasa malu serta mengakui kita sebagai manusia yang berdosa. Karena itu, Tuhan menghendaki kita untuk menyadari bahwa Allah tidak berkenan kepada orang yang merasa puas terhadap kinerja ibadah agamawi, supaya kita tidak terjerat dalam dosa-dosa kesombongan rohani. Perlu menyadari keberdosaan kita dengan sikap merendahkan diri dan perlunya menerima anugerah Allah dengan penuh ucapan syukur. Juga bahwa kita perlu menyadari bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah adalah sikap hati yang hancur dan bertobat dari dosa-dosa, mengakui dan meninggalkannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami untuk memeriksa hati kami sebagai pemuda penerus bangsa, generasi yang memuliakan nama-Mu, agar melalui firman-Mu hidup kami dengan Kristus, dalam kasih kami kepada Engkau, di dalam ibadah kami, di dalam keseharian kami, dengan kerendahan hati seperti Kristus di hati yang tulus, dan merendahkan diri sampai taat, bahkan sampai mati. Biarlah kami memiliki dan menghidupi karakter-Mu ya Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami melakukannya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih penyampaian firman-Nya, sungguh memberkati kita. Mari kita periksa setiap hati kita, setiap diri kita, apakah kita berada di posisi orang Farisi ataukah janda tadi yang disampaikan oleh hambanya, apakah di mana posisi kita, itu kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Baik, sekarang diberikan waktu untuk saudara dan saudari kalau ada tambahan atau kesaksian ataupun pertanyaan tentang pembahasan tadi, mari kita silahkan saling bertanya, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Yang penting intinya kita di sini belajar bersama-sama. Kalau ada dari teman-teman, dipersilakan.
Halo? Halo semuanya. Ya, halo. Ya, kalau ada pertanyaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, dipersilakan. Ataupun kalau ada tambahan berkat yang kita dapatkan dari firman ini, dipersilakan. Oke. Oke, shalom teman-teman. Sepertinya teman-teman sedang meditasi semua. Baik, saya tidak menambahkan, bahkan tidak akan mengurangi apa yang sudah disampaikan, karena firman Tuhan malam hari ini benar-benar dijelaskan mendetail ya. Dijelaskan perbandingan antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan itu benar-benar memberkati saya dan diingatkan kembali. Setiap kita harus memeriksa kepribadian sendiri. Kalau bahasa gaulnya introspeksi diri. Teman-teman mengerti apa introspeksi diri? Kita harus memeriksa diri kita masing-masing. Kalau kita mau memeriksa orang lain, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dan bukan berarti juga kita harus memeriksa orang lain. Jadi, oleh karena itu, hal yang sangat memberkati saya malam hari ini adalah ada sambungan ayat yang sudah dibacakan oleh hambanya tadi, di ayat yang ke-14. Dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, di situ sudah dijelaskan tadi, bahwa orang Farisi ini menganggap dirinya benar, ajarannya benar. Kita tahu bagaimana kehidupan orang-orang Farisi. Mereka hanya tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Dan sudah ditambahkan ayat tadi, mereka hanya bisa melihat selumbar bola mata orang, tetapi kita sendiri tidak bisa melihat bola mata yang ada di mata kita ini. Jadi itu benar-benar perumpamaan yang sangat luar biasa dan memberkati saya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau masih ada lagi, dipersilakan. Sepertinya saya perhatikan tidak ada yang mau berbicara, maksudnya tidak ada yang mau bertanya atau menambahkan. Mungkin ada kesaksian dari teman-teman bisa menyaksikan apa yang sudah dialami dalam minggu ini, supaya kita juga diberkati dalam grup ini. Teman-teman bisa menyaringkannya untuk kita. Teman-teman jangan malu-malu, karena kita semua yang ada di sini adalah keluarga. Kita semua di sini adalah orang-orang Nias Tulen lah ya. Mungkin ada orang yang di luar orang Nias. Apakah ada teman-teman? Teman-teman jangan hanya tersenyum. Saya tahu senyuman teman-teman semua itu manis, mengalahkan gula. Itu semua karena anugerah Tuhan, Kak. Haleluya. Amin, amin. Siapa yang berbicara? Kayaknya mau berbicara ini. Mau menyaringkan firman Tuhan untuk kita. Oke, saya Kak Duber. Silakan. Saya
Saya diberkati sekali untuk firman Tuhan malam ini. Firman Tuhan ini teringat saya waktu saya masih di asrama ya. Doa pagi saya pernah bawa ini, wah ternyata diulangi lagi. Saya kasih firman Tuhan ini dulu, kami bahas-bahas tentang perbedaan orang Farisi dan orang Saduki sama orang kaum esensi ya. SNI atau esensi ya, SNI. Ya, oke. Puji Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Junianus Jega yang telah menyeringkan firman Tuhan. Kembali saya telah kita diingatkan perbedaan antara orang Farisi dan pemungut cukai. Memang mereka ini berdua. Kalau menurut saya dan menurut Alkitab ya, mereka memang berdua ini sama-sama berdosa, orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, orang Farisi kan orang berdosa juga. Pemungut cukai orang berdosa. Ya. Mereka ini berdua sama-sama berdosa. Cuman yang saya ketahui, firman Tuhan kan mengatakan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi siapa yang meninggikan diri kebalikannya akan direndahkan. Maka yang saya ambil dari salah satu mereka ini yang berdosa, saya hanya mengambil dari sikapnya pemungut cukai. Walaupun sudah berdosa di hadapan Tuhan, pemungut cukai kan orangnya ini merampas ya, memberikan pajak berlipat ganda. Itu kan berdosa. Ya. Melipat gandakan pajak yang kayak siapa ini ya? Kalau kita perhatikan di Lukas 19 itu Lazarus ya. Itu kan pemungut cukai. Zakheus, maaf saudara, Zakheus bukan Lazarus. Ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, dulu dia kan pemungut cukai, orang kaya terkenal. Nah, ketika ia pengen mau melihat Tuhan Yesus dengan cara apapun, dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ia mau bertobat gitu. Nah, apa katanya? Ketika ia melihat Tuhan Yesus, harta yang dia rampas akan dikembalikan seberapa, gitu, 4 kali lipat. Nah, gitu. Orang Farisi, orang pemungut cukai yang mau bertobat itu yang saya ambil kesimpulan dari khotbahnya Bapak Junianus ini ya. Walaupun sudah berdosa, tapi kalau kita punya tekad untuk bertobat, untuk mau merubah hidup kita, puji Tuhan lah, maka bisa berubah. Sama seperti orang Farisi, walaupun berdosa, tapi kalau dia mau merendahkan diri kepada Tuhan, siapa yang nggak diampuni? Pasti diampuni. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan untuk malam ini. Terima kasih untuk hambanya. Kembali untuk diingatkan kepada saya perbedaan antara orang Farisi dan pemungut cukai. Walaupun sama-sama berdosa, tapi di antara mereka diberkati oleh Tuhan kan. Oke, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih. Kalau ada lagi atau nggak ada lagi? Terima kasih kesaksiannya dari Kak Duber, dari Kak siapanya? Rizal Damai. Terima kasih, itu sangat memberkati bagi kita. Dari kita lihat setiap diri kita, apakah kita berada di posisi orang Farisi atau pemungut cukai. Kita semua ini orang berdosa, tetapi dalam keberdosaan kita masih meninggikan diri, menganggap paling terhebat dan menganggap paling suci. Nah, itu hal yang perlu kita koreksi di dalam kehidupan kita. Mari kita periksa setiap hati kita. Dipersilakan kepada Kak Duber untuk menyampaikan pengumuman. Oke, terima kasih buat semuanya. Benar, tidak ada lagi yang mau ngomong, tidak ada lagi yang mau sharing kepada kita. Waktu masih banyak ini. Halo? Iya, halo. Saya menambahkan sedikit. Suaranya boleh agak lebih kencang lagi supaya kita bisa dengar lebih jelas. Salam. Halo.
Shalom, bentar dulu ya. Oke, oke. Sambil menunggu ya teman-teman. Iya, ditunggu lah. Kameranya Bang. Iya, bentar ya. Bisa dicolokan nih, soalnya nggak ada. Kita Ini masih aja, ada ini aja. 22 menit lagi teman-teman. Sambil menunggu Brother Fazar, ada lagi dari teman-teman. Mungkin ada dari adik Esther, Denny, Linda Mawati. Ini banyak banget kita di sini. Dewi Hulu. Kak Dubar, ini aku punya teman satu. Dia mau bertanya kayaknya. Kenapa, Kak? Saya punya teman yang baru masuk di sini. Namanya Esther. Kayaknya dia punya pertanyaan itu. Esther Bate. Ya. Itu Boleh. baru bergabung. Ya. Silakan De Esther. Esther Bate. Oh, Esther. Kirain Esther Harefa. Bukan. Banyak Esther di sini. Ya, ini yang baru masuk ini. Nanti tak perkenalkan ya. Oke. Sekarang dari Kak Fajar dulu lah ya. Sambil Oke. menunggu. Silakan Brother Fajar. Oke, salam, selamat malam. Malam. Puji Tuhan. Kita kembali dipertemukan Tuhan pada saat malam hari ini. Saya bahas mungkin agak sedikit beda konteks ya, tapi tidak apa-apa. Yang saya bahas adalah jangan berdalih menjadi orang Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Jangan banyak berdalih menjadi orang Kristen. Tadi dibahas tentang ahli Farisi, ahli Taurat dan segala macam. Kita mengerti bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti akan firman Tuhan, mengerti tentang Allah. Ya. Tapi sikap, tindakan mereka jauh daripada Allah. Dalam arti bahwa mereka yang mengerti tentang Allah, tapi mereka tidak percaya dengan Kristus. Makanya saya bilang tadi bahwa jangan banyak berdalih menjadi orang Kristen. Nah, saya bertanya sekarang. Pertanyaan saya adalah, apakah kita juga orang-orang yang mengerti tentang Kristus pada saat ini, orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan, apakah kita banyak berdalih atau tidak tentang kebenaran itu sendiri? Jika kita banyak berdalih tentang kebenaran Tuhan itu sendiri, maka pertanyaan saya, apakah kita berani nggak menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi dunia ini? Apakah kita mampu menyampaikan kebenaran Allah bagi pemuda-pemudi, khususnya Nias? Kalau kita tidak berdalih dengan kebenaran sendiri, ya. Tapi kalau kita benar-benar meyakini, percaya bahwa kebenaran itu ada dalam diri kita, dan kita ini bukan sebagai orang Farisi, tetapi kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, maka saya juga percaya dan yakin kita sebagai mahasiswa atau pemuda-pemudi Nias mampulah menjadi terang bagi orang di sekeliling kita. Mampulah menyampaikan Injil Kristus, mampulah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tapi seringkali saya lihat bahwa orang berkata, itu bukan vision saya di sana, itu bukan talenta saya di sana. Ingat bahwa kita sebagai orang Kristen adalah menjadi contoh bagi orang lain. Memperkenalkan Allah bagi dunia ini, memperkenalkan Kristus bagi dunia ini, bukan sebagai orang Farisi yang menyembunyikan Kristus, yang tidak percaya ke Allahan Kristus. Maka dalam hal itu, baiklah kita sebagai pemuda-pemudi yang diajarkan oleh firman Allah sendiri, yang dibekali oleh firman Tuhan sendiri,
biarkan kita tidak memiliki dalih yang banyak, ya. Tapi biarkan kita menghidupkan firman Allah yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Mampukan dirimu, beri dirimu dipimpin oleh Allah, sehingga engkau mampu juga menyatakan itu bagi orang lain. Ya. Itu yang penting. Ya. Dan itu yang harus dilakukan sebagai pemuda-pemudi Nias. Nah, pertanyaan saya sekarang teman-teman. Pernah nggak kita sebagai anak-anak Nias ini yang telah terdidik, bisa dikatakan, pernah nggak membawa teman-teman kita dari kampung untuk belajar tentang firman Tuhan? Contohnya, oh yang udah kerja lah contohnya, oh namanya si Yanto atau si Bute lah segala macam dan segala macam lah ya. Nah pernah nggak si Bute ini contohnya bawa anak kita Nias yang baru tamat SMA untuk merantau untuk cari pekerjaan atau disekolahkan contohnya? Kalau kita udah sukses atau udah memiliki pekerjaan. Nah itu pertanyaan satu saya. Kedua, pernah nggak kita memberitakan Injil kepada orang-orang kita Nias, kepada orang-orang tua kita atau orang anak-anak muda kita di Nias? Pernah nggak kita mengajak mereka bahwa oh ini loh yang benar, itu yang salah? Ya karena kita hanya melihat bahwa pada zaman ini, zaman milenial ya, tentang HP dan segala macam, narkoba, rokok, dan minum dan segala macam. Nah, maka dalam hal itu, tugas kita sebagai orang yang tidak berdalih adalah menyatakanlah kebenaran itu bagi mereka. Jangan kita menjadi mereka, karena kalau kita menjadi mereka, maka kita menjadi orang yang berdalih. Ya, kalau kita melihat orang-orang kita ya, dia berkata nantinya, oh saya udah tahu firman Tuhan kok, saya udah tahu kebenaran, buat apa lagi kamu ajarkan saya? Nah itu dalilnya. Itu pengetahuan yang salah tentang firman Tuhan. Nah bagaimana cara kita masuk terhadap mereka? Dengan sikap tadi, ya, dengan perubahan hidup tadi, maka dilihat di situ, oh ini bukan seorang Farisi, ya, tapi ini adalah seorang murid Kristus yang menyatakan sikap, ya, tindakannya bagi kita. Ya. Maka sebelum Anda bertindak, ya, maka berubahlah dulu. Dan diperlukan. Berubahlah dulu dari kefarisian kita. Ya. Tapi jadilah orang-orang yang berpegang teguh pada Kristus, pada kebenarannya. Dan jangan lupa tugas kita menyampaikan kebenaran yang kita telah pegang itu. Sehingga kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi generasi yang ada di Nias. Ya. Biarkan kita yang telah sekolah saat ini, yang telah bangkit saat ini, mari kita dorong pemuda-pemudi Nias yang sekarang ada di Nias, ya, kita kasih tahu mereka, kita buka jalan kepada mereka, karena itulah yang dibutuhkan sebagai orang yang tidak berdalih, ya, karena kita adalah milik Kristus dan bukan ahli Taurat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, mungkin masih ada lagi 2 menit lagi dikasih waktunya. Baik, dari Saka. Oke, Esther, silakan. Ya, shalom sebelumnya ya Kak ya. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Esther. Dan menjadi pertanyaan saya ini Kak, dari ayat Alkitab yang mengatakan di ayat sebelumnya yang mengatakan sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan siapa merendahkan diri ia akan tinggikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dalam ayat Alkitab ini maksudnya direndahkan yang merendahkan diri dan yang merendahkan diri akan ditinggikan dan yang meninggikan diri akan direndahkan. Maksudnya itu ditinggikan dan direndah. Bagaimana ini Kak? Sekian saja pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, De Esther. Pertanyaannya sangat bagus banget ya. Teman-teman mungkin bisa menanggapinya. Ada yang mau menanggapi?
Ayo teman-teman, ada yang mau menanggapi dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saudari kita Esther? Ya. Tes 1, 2. Oke, ya. Shalom semuanya. Shalom. Oke, boleh saya akan tanggapin dulu ya. Ini dari mana dulu? Soalnya maksudnya kitabnya dari mana? Soalnya saya baru gabung ini baru masuk karena tadi lagi sibuk teman-teman. Ini saya lihat di Lukas ya. Saudari Esther dari di mana? Ayat maksudnya kitab Lukas 18 ayatnya yang ke-14. Oh, Lukas 18 ya? Ya, ayatnya. Iya, Lukas pasal 18 ayat ke-14. Ya. Oh, ayat 14 ya. Bentar ya. Oh iya ya. Oke, baik, saya boleh tanggapin sedikit. Dikatakan sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya maaf teman-teman, walaupun saya tadi tidak ikut tadi waktu khotbah, tapi kalau kita melihat ayat ini sangat-sangat jelas dan tidak perlu rumit dan tidak perlu kita harus cari bahasa aslinya, ini pengertian yang sederhana. Kalau menurut saya bahwa dikatakan sebab barang siapa meninggikan diri, artinya meninggikan diri ini tadi sudah dijelaskan oleh saudara Fajar, sama seperti orang Farisi ini. Dia mengakui di hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan, aku lo memberi perpuluhan. Aku ini, kalau diibaratkan aku ini orang baik, aku melakukan sesuatu. Artinya dia berpikir semua yang dia lakukan itu adalah usaha dia, dan itu kekuatan dia dan kehebatan dia, maka perlu Tuhan harus akui dia, perlu Tuhan harus angkat dia, perlu Tuhan harus berkati dia. Ya, artinya dia menunjukkan saya ini Tuhan, aku sudah melakukan ini. Artinya meninggikan diri sama artinya menyombongkan. Ya. Dia merasa diri hebat daripada orang lain. Tetapi dikatakan di situ dilanjutkan, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini perumpamaan ya yang dikasih oleh Tuhan Yesus sebagai contoh. Maka sebenarnya peninggian itu kalau kita mau diangkat Tuhan, ya itu bukan dari manusia, apalagi dari diri kita. Ya, ini kembali bahwa kalau kita diangkat, kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita dinaikkan lagi oleh Tuhan ke level yang satu, ke level yang kedua, ya itu datangnya dari Tuhan, bukan datang dari manusia, apalagi datang dari diri kita. Maka teman-teman semua, marilah firman Tuhan juga berkata bahwa marilah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia, apalagi dengan diri kita sendiri. Maka menurut saya, ya jangan perlu kita sombong dalam hidup ini. Lakukanlah segala sesuatu semata-mata untuk Tuhan. Kalaupun kita berhasil, kita merasa bahwa kita lakukan hari ini, oh berhasil. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan memberi kekuatan, kalau bukan Tuhan yang memberi hikmat, kalau bukan Tuhan yang memberi kesehatan buat kita, mana mungkin kita bisa. Ya, maka sekali lagi apa yang kita punya saat ini semuanya karena kasih karunia. Peninggian itu dari Tuhan, bukan dari manusia, apalagi dari diri kita. Ya puji Tuhan. Ya jadi kalau mau Tuhan, ya pasti Tuhan tidak lupa kok. Tuhan pasti selalu ingat apa yang kita lakukan. Kalau kita itu melakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak lupa. Ya bukan seperti manusia lupa. Sekali kita melakukan kesalahan, walaupun kita melakukan banyak kebaikan sama dia, dia lupa semuanya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ya Tuhan ingat. Ya walaupun kadang kita menyesali ya, hati Tuhan kadang kita memberontak. Tapi sekali lagi, ya Tuhan itu baik. Ya, maka dari itu
ya mari lakukan semuanya untuk Tuhan. Lebih belajarlah untuk terus merendahkan diri. Apa yang kita lakukan saat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bagaimana Saudari Esther? Apa masih kurang mengerti Ya, dengan terima kasih untuk siapa namanya ini, Marga Haifa. ada Terima kedua kasih untuk tanggapannya. Dan sampai di sini saya sudah mengerti. Terima kasih. puji Tuhan kalau sudah mengerti dari penjelasannya. Sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan oleh saudara kita Junianus. Mungkin mungkin karena jaringan, mungkin ada hal yang lain, jadi kurang didengar tadi apa yang disampaikan. Oke, tidak apa-apa. Masih ada lagi yang mau menambahkan atau masih ada lagi yang mau berbicara, soalnya kita masih ada waktu. Baik teman-teman, karena tidak ada lagi, kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita, seperti biasa, teman-teman yang baru bergabung di room Zoom ini, yang baru pertama sekali bergabung, teman-teman bisa kirim nomornya di chat Zoom ini, supaya saya akan mengambil nomornya dan kita akan gabungkan di dalam grup. Teman-teman yang mau bersedia bergabung dengan kita akan gabungkan di dalam grup. Dan kemudian, tidak ada lagi pengumumannya. Terima kasih untuk pelayanannya buat malam hari ini, Saudara Junianus dan Saudari Devi. Sungguh luar biasa malam hari ini, sangat memberkati kita melalui pelayanan teman-teman malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan setiap hari. Tuhan berkati ya. Oke, sekarang kita akan menutup dalam doa. Pendoa syafaat dipersilahkan. Saudara Damai, dipersilahkan. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ya dari pemimpin pujian yang menyampaikan firman Tuhan, yang memberikan pertanyaan, yang menyeringkan, dan juga teman-teman untuk semua. Terima kasih untuk waktunya ya, sangat luar biasa, di mana